ini Pak, biasanya itu berani sama suami saya, suka ngelawan gitu. Jadi tahu itu kali akibatnya. Itu, suami saya ngomong sekali, saya udah 5 kali. Jadi takutnya itu Pak, saya Jadi jadi... baca itu biar Aduh, suaminya takluk takutnya gitu seperti ya. itu. Iya. Suami masih ada. Ada Udah minta Pak. maaf belum? Belum. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika selama ini Ibu Nani kesakitan, karena banyak sekali makhluk-makhlukmu yang ada di dalam tubuhnya Ibu Nani. Suka sholat? Alhamdulillah. Suka zakat? Suka sedekah? Suka puasa? Suka gosip? Nih tema kita hari ini nih, ibadah lancar tapi gosip gak kelar-kelar. Gimana ya? Gimana Ustadz kalau gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang temanya ini menggelitik ya. Jadi kita seorang muslim itu mau menuju ke arah takwa itu memang sulit ya. Sulit sekali. Karena balasannya juga besar. Jika gampang semua orang dapat. Iya. Yang jelas itu untuk masuk surga memang sulit ya, Ya. tidak segampang ini. Kita sudah beribadah, sholat 5 waktu kita kerjakan, baca Quran, alhamdulillah lancar-lancar aja kan gitu ya. Puasa wajib, puasa sunnah, sholat yang sunnah. Nah, yang namanya ibadah sudah mulai lancar, ada aja kekurangannya kan gitu ya. Kekurangannya kita yaitu bergosip ya. Nah itu juga harusnya kita sadar bahwa bergosip itu memang gibah itu memang dilarang. Ya. Memang dilarang karena kenapa dilarang? Karena biasanya kalau gibah itu kan saling dukung untuk menceritakan yang tidak baik. Itu sudah terbiasa. Jadi saya mengakui banyakkan dari kita memang seperti itu. Nah untuk memulai bagaimana tidak gibah memang susah. Tapi memang bisa kita mulai saat ini boleh. Gimana? Kita itu bisa berbicara yang manfaat silahkan. Manfaat. Jadi mulut kita itu kita ajari bahwa cara berbicara kita itu penuh dengan manfaat. Bermanfaat apa? Ya nasihat yang baik, ini yang baik. Kemudian kalau ada teman yang gibah, coel aja. Dicoel tapi didengerin juga. Itu kan kita ya. Kayaknya terus. Coel minta terus ya. Jadi itu kadang-kadang kesulitannya kita di situ. Ya. Makanya banyak para ustadz atau para ulama itu mengajak tetap ingat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi yang jelas mulut ini bisa menjadi racun bagi diri kita sendiri, bisa menjadi pendosa istilahnya. Jadi kita ngomong itu kan kadang ngomongan semaunya sendiri, maunya saya maunya seperti ini, maunya itu kan ada ngotot, apalagi kalau sudah keinginannya tidak terpenuhi gitu ya. Bahkan katanya kalau kita membicarakan orang lain itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Betul? Iya betul, insya Allah betul itu. Dan kalau kabarnya itu benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah, betul? Iya benar. Tapi apa bedanya membicarakan orang dengan menyampaikan berita? Isi beritanya tentang orang juga, gimana Ustaz ya? Sebenarnya begini, yang gibah itu kan mencari-cari ya. Kalau momennya kita itu membicarakan sesuatu, yang jelas jangan aibnya orang itu gitu loh. Jadi berita itu seperti itu. Aib itu apa? Ya aib yang bisa merusak orang itu sendiri, kan kasihan. Tapi kalau memang itu berita, maunya berita pembunuhan, meninggal dan sebagainya, itu bisa dikatakan berita. Tetapi gibah itu kan umpamanya, mohon maaf nih ya, perceraian ini, mohon maaf loh, itu kan dijadiin berita kemudian digosip-gosipin itu kan jadi kasihan gitu loh. Areanya masih area pribadi. Area itu kan area pribadi gitu loh. Jadi ini yang dilarang sebenarnya, jangan disentuh yang area-area situ gitu loh. Karena yang jelas apalagi kalau sudah mulai area di situ, seneng nih artis yang begini itu seneng nih ya. Kemudian dia dapat uang. Ya. Itunya infotainmentnya dapat uang. Uang ini pakai itu uang yang dia nyakitin saudaranya sendiri.
Itu haram itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang ngomong itu bukan artis doang sih, sesama ibu juga ngomongin tetangganya juga gosip ya. Iya. Iya. Tapi Udah paling deh, asik ini memang artis ya. gak usah ngomongin orang deh ya, mendingan di sini saja. Kalau mau bertanya boleh di 0215943854 atau lewat Instagram kita di @officialmnctv atau bisa juga lewat WhatsApp. Sekaligus bisa mendaftarkan diri untuk bisa hadir di sini di 0816 1745 3977. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Saya pulang dari sini, sarapan, saya ngobrol dengan istri saya, menceritakan tentang ini, itu disebut gosip nggak? Bun, tadi ada ibu-ibu dari Lombok, bla 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 bla. Iya, kalau itu belum tentu gosip karena bisa menjadi ilmu. Oke. Jadi gosip itu kan sebenarnya menceritakan kejelekan orang lain untuk menjadi konsumsi kita, senengan kita. Itu bergosip. Sebenarnya bisa aja kalau memang bercerita, yang namanya orang bisa komunikasi ya bercerita. Seseorang sendiri kenapa ada cerita di dalam riwayat hadis itu ada cerita sahabat Rasul yang seperti ini kan ada tuh. Jadi itu bukan gosip. Sehingga nanti Rasul menentukan sesuatu kepada sahabatnya atau kepada siapapun yang terjadi sehari-hari itu bukan gosip, itu ilmu yang bisa Jadi kita. kembali kepada niatnya juga. Iya. Menceritakan niatnya, cuma Iya. ngomongin aja atau justru ada pesan-pesan di dalamnya itu bisa Iya, ya? bisa. Oke, Karena oke. kayak seperti ini kita ngomongin umpamanya tentang penyakit. Penyakit itu dari kesalahan dosa itu harus diceritain. Karena selama ini orang tidak tahu penyakit itu dari mana gitu loh. Jadi konsumsi penyakit itu apakah itu hanya milik para dokter aja, terapis, atau sebenarnya orang Islam ada? Ada, ini saya ceritakan. Coba orang Islam itu ada, cuma tidak pernah diceritakan oleh siapapun orangnya. Nah, ini Allah mengizinkan saya bercerita bahwa penyakit itu dari akhlak sebenarnya. Nah, kalau itu mamanya sakit ini dari kesalahan ini. Tanyain benar nggak? Benar. Nah, kalau sudah benar, berarti kan itu ilmu, tinggal berubah akhlaknya, kan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan ya. Satu Insya demi Allah. satu kita berikan informasi dan Insya Allah, insya Allah. Nah, sekarang giliran ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapak juga boleh. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Wow, semuanya tunjuk tangan. Saya minta yang depan aja dulu ya. Maaf yang di belakang. Silakan, ibu berdiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khotimah dari Ping 03, dari Majelis Taklim Ping 03 Tambun Bekasi. Oh, ini dari Bekasi. Selain dari Bekasi, dari mana lagi? Serang, Banten. Dari mana lagi? Ciamis, mana Ciamis? Ya Allah, dari mana lagi? Soreang, dari Tuban, dari tadi juga semuanya ya. Silakan Ibu Maaf, Husnul Khotimah. Saya punya keluhan sakit keram Pak Ustadz. Keram sebelah mana? Sebelah sini. Tangan. Iya. Ya. Udah 8 tahun tapi belum sembuh-sembuh gitu. Gimana? Sebentar, keram itu kan cuma datang sekali-kali. Atau Ibu terus menerus? Terus menerus. Lah ini lagi keram atau tidak? Ya kalau Pak ini nggak bisa miring sini terus. Kalau ini separuh sini udah nggak bisa diiniin. Diiniin tuh apa? Digegemin gitu. Itu bisa. Iya maksudnya kalau bangun tidur gitu. Jadi tidak seterusnya ketika bangun tidur saja. Enggak, kalau pakai Lah, salah motor. Kalau pakai motor itu ini gini-gini dulu. Oh gitu. Iya, udah 8 tahun Pak Ustadz. Jadi sering. Iya. Udah tiap hari kayak gitu. Berarti setiap hari ini tangannya ini kayak kaku begitu. Iya, Kayak Ustaz. kaku begitu ya. Udah ke dokter belum? Udah. Dari Terus kasih kata obat. dokter? Ya itu apa namanya? Ibu kok main mata sama Kak Irfan sih? Saya Aku cuma cemburu. nanya dong. Saya cemburu beneran nih, serius. Kenapa? Iya itu apa? Lah ini tangannya juga merah-merah kenapa? Oh itu pacar ya, maaf. Iya Pak Ustadz itu apa namanya? Udah periksa, udah ini katanya ya darah nggak mengalir gitu. Darahnya nggak mengalir. Iya. Mati dong Bu. Udah ya itu keram makanya. Darahnya kurang lancar Iya, alirannya. kurang lancar, iya.
Terus mau ibu apa? Ya itu gimana solusinya Oh, gitu saya Pak mau tanya Ustadz. dulu, ibu udah ke dokter belum? Udah. Dikasih obat, Iya. disuntik. Iya, disuntik sininya. Terus ada hasilnya atau ya berkurang itu atau cuman sembuh 2 hari, ntar kesononya obatnya habis, kram lagi gitu. ke dokter lagi? Enggak, Jadi selama 8 tahun itu ke dokter cuma sekali? enggak ya maksudnya. Oh ya periksa, maksudnya ntar habis, minum nanti besok obat berapa bulan gitu lagi gitu iya. ya? Oh gitu. Kasihan suami. Jadi ibu Ya sekarang udah 8 tahun. mau dilancarkan aliran darahnya. Iya. Mau dilancarkan aliran darah atau dilancarkan rezekinya? Ya dua-duanya. Yang sakit tangannya yang dilancarin dua-duanya. Ini gimana? Silakan Ustaz. Ibu, ibu namanya siapa? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Aduh, namanya bagus banget loh ini. Ya, mudah-mudahan ya Bu ya Husnul Khotimah juga Bu. Aduh, ya Allah. Ibu, ini saya harus cerita jujur nih Mas ya. Iya. Jadi ibu ini di dalam tubuhnya ada ilmu. Insya Allah ilmu ada nih. Kemudian sebelum 8 tahun ini kayaknya si ibu ini mengamalkan bacaan-bacaan tertentu sebelum sakit ini nih kayaknya. Sebelum sakit tangan ini yang kram-kram itu sebelumnya beberapa bulan atau 1 tahun itu kayaknya ngamalin sesuatu. Ngamalin. Baca sesuatu dibaca buat sehari-hari habis sholat. Jampi-jampi atau apa Ustaz? Bacaan biasa sih. Bisa. Tapi kayaknya memang pada waktu itu ibu ini membutuhkan bacaan itu untuk sesuatu di kehidupannya. Saya mau tanya bener enggak gitu. Nggak tahu lupa Pak. Wih lupa, kalau udah begitu lupa loh. Iya maksudnya. Sebelum 8 tahun sakit ini, ibu pernah nggak dikasih seseorang, udah kalau kamu begitu ini baca ini aja. Gitu. Walaupun isinya kadang-kadang ayat suci Al-Quran juga bisa jadi ya. Bisa ya. Iya lupa saya mah. Iya ya. Soalnya kadang-kadang ya Ustaz ya kalau kita ceritakan kadang-kadang walaupun membaca ayat Al-Quran tapi diniatkannya Niatnya itu tidak hanya sebenarnya, karena Allah tapi iya, untuk tapi sesuatu. untuk sesuatu duniawi. Nah itu biasanya bereaksinya kayak begini. Atau umpamanya yang ini nih karena kecintaan kita nih pada Rasul nih ya. Akhirnya seseorang bilang udah kamu banyak sholawat umpamanya gitu. Jadi sholat sendiri itu nggak ngerti. Nggak ngerti fungsinya untuk apa. Padahal sholawat itu bagi kita memang wajib bersolawat. Tetapi sholawat ini tidak bisa dipergunakan untuk sehari-hari. Maksudnya tidak bisa dipergunakan ini biar begini, biar begitu, nggak bisa. Jadi sholawat itu wajib, kita memang wajib bersolawat atas Nabi. Lakukanlah. Lakukan, kita melakukan. Tetapi tidak untuk biar ini lancar, sholawat. Biar ini begini, sholawat. Umpama, ini hanya umpama. Masa ada yang ngomong gini katanya, Ustaz Danu kok melarang orang bersolawat, Ustaz Danu kok melarang orang baca Quran. Bukan itu ya Ustaz ya, jelasin lagi Salah, Ustaz. makanya didengerin. Salah, nggak ada larangan di saya, hanya niatnya. Betul, betul. Saya hanya mengingatkan, karena yang saya takutkan apa? Sudah rajin baca ayat kursi, sudah rajin baca yasin, tapi niatnya untuk duniawi. Persoalannya itu kalau duniawi dibaca beneran itu, dapatnya duniawi, nanti di akhirat itu kosong. Maksud saya itu begitu. Betul. Nah kalau di akhirat kosong, besok kalau mati itu kan kita tujuannya akhirat. Lah kan amalan kita kosong. Nah itu maksudnya sayang gitu loh. Karena ketidaktahuan juga Karena kadang-kadang. ketidaktahuan, karena emosi, nggak boleh. Lu bukan tidak boleh. Di sini kita kasih tahu. Di sini saya memberitahu bahwa niatkan lillahi ta'ala. Jadi nggak ada duniawi. Nah ini pertanyaan saya pada Bu Husnul Khotimah. Begitu nggak sih? Ya tahu insya Allah enggak sih. Yang kita niatnya lillahi ta'ala. Yang lillahi ta'ala itu gimana? Coba Ibu baca Ya. apa sebelum itu? Surat apa biasanya? Ya. Ini kalau ini bacaan ringan kayaknya ini. Apa Baca coba? apa ya Pak? Baca apa? Ya, Sholawat? Ya sholawat biasa, sholawat nariah. Kan Surat benar? Yasin gitu. Itu. Baca Yasin. Niatnya biasanya. untuk apa? Biasanya Untuk malam apa? Biasanya Ya. malam apa? Ya, saya tuh gini Pak, biasanya itu berani sama suami saya suka ngelawan gitu. Jadi tahu itu kali akibatnya. Itu. Suami saya ngomong sekali, saya udah 5 kali. Jadi takutnya itu Pak, saya Jadi jadi baca itu biar Aduh, suaminya takluk takutnya gitu seperti ya. itu. Iya. Suami masih ada. ada Udah minta Pak. maaf belum? Belum.
Lah ya itu. Jadi jangan ditaklukkan suami dengan dibaca-bacain. Iya. Udahlah biasa kalau suaminya baik. Ya udah jin sih kayak Kalau gitu. suami saya suka ini kan saya bacain gitu biar apa namanya ini. Bacain Pak. apa? Nurut takluk itu Iya, maksudnya. iya, biar nggak nurut ini. sama ibu ya. Iya. Baca apa? Duitnya biar dikasihin saya semua. Alhamdulillah amin. Ibu baca apa? Ya itu saya apa namanya sholawat naria, Iya. terus apa Asmaul Husna itu tiap hari. Insya Allah saya baca. Bagus, tapi diniatinya untuk menaklukkan suami. Ya kan tadi bilang biar suaminya nurut, Iya. biar uangnya ke saya, bukan ke sono, kan gitu ya. Itunya mah bagus sebetulnya. Iya. Nah itu sebenarnya yang mau kita luruskan tuh itu Ibu. Ya. Kalau memang mau bersolawat silahkan ya kepada Rasul silahkan. Tapi bukan niat untuk biar suaminya takluk. Biar, loh kan baru tadi cerita. Udah. Terus akhirnya ngerasa dosa sama suami. Iya. Iya. Coba minta maaf ke suami sekarang mau nggak? Iya, insya Allah ntar pulang ke rumah. Sekarang aja. Sekarang enggak di rumah. Coba liatin tuh kamera. Lihat kamera. Nih suami lagi nungguin gini. Waduh, cantik tenan nih istriku gitu. Coba minta maaf, minta maaf, minta maaf. Suamiku. Minta maafnya yang jelas. Sebutnya apa? Sebutnya apa? Mas Gondrong. Mas Gondrong. Monggo, monggo, monggo. Ayo. Jangan suami orang lain diaku-aku. Iya, saya minta maaf. Loh. Belum lah ya. Bapak, suamiku Mas, atau yang apa, bernama sayang, ini, atau apa? Mas apa sayang apa ini, namanya Belum. ini, aku istrimu bernama ini, hari ini di MNC TV saya mau minta maaf karena kesalahan saya, karena saya ingin Mas itu uangnya ke saya terus, boleh silakan. Monggo, monggo. Suamiku, sebutin namanya. Mas Ahwan, saya minta maaf apabila ada kesalahan saya. Mohon dimaafkan biar saya cepat sembuh. Mudah-mudahan karena Allah Ta'ala. Pak Ustadz maaf ketawa. Iya orang lagi minta maaf gimana malah Minta maaf ketawa kok ya? pengen sembuh, ya jangan, nah itu Saya yang biasa. mudah-mudahan ini biar sembuh gitu Udah Pak minta maaf Ustadz. aja dulu efeknya sembuh belakangan. Minta maaf ngobrol dikit biar sembuh ya gimana Ya, tuh? udah di depan dulu. Ibu, saya tanya sekarang, sebenarnya sholawat Nabi boleh, ya makanya ada dalam sholat kita, dalam at-tahiyat itu jelas, makanya itu wajib. Tapi niatkan karena Allah Ta'ala, ya jangan niatnya duniawi, apapun, siapapun yang nyuruh duniawi, jangan. Nah sekarang saya tanya, kalau berzikir boleh, tetapi zikir itu lillahi ta'ala. Kalau mamanya pingin suaminya baik, nurut, mohon pada Allah Ta'ala biasa. Ya Allah jadikan suami saya suami yang soleh. Ya, bisa menjadi imam yang baik bagi kami. Kan gitu ya. Bertanggung jawab dunia dan akhirat. Seperti itu. Nanti kalau doa ibu ingin dikabulkan, amal soleh ibu harus cukup. Nah itu yang akan menjadikan nanti suami itu lihat ibu itu, ini kok kayak bidadari surga tuh dari langit gitu. Jadi langsung seneng, paham ya? Ibu niat kalau baca Quran niatnya mau lillahi ta'ala, insya Allah mau, ikhlas? Insya Allah, ikhlas. Alhamdulillah, amin. Doakan Ustaz. Ya oke, Ibu Husnul mengaminkan doa saya ya. Saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Husnul Khotimah. Aku mohon untuk sakit pada tangan dan badan sebelah kanannya yang kram terus-menerus ya Allah. Jika sakit tersebut disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Husnul Khotimah, khususnya kepada suaminya, aku mohon ampuni dosa-dosa Ibu Husnul Khotimah ya Allah. Yang sebenarnya Ibu Husnul Khotimah menginginkan suaminya melakukan sesuatu yang baik. Ya Allah, jika Ibu Husnul Khotimah sering jengkel kepada suaminya, ampuni kejengkelan dan kemarahan Ibu Husnul Khotimah ya Allah, amin.
Ya Allah, jika ada bacaan-bacaan Ibu husnul khatimah dari firman-firman-Mu yang dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala, tetapi niatnya hanya untuk duniawi. Ya Allah, jika itu salah di hadapan-Mu, ya Allah, ampuni dosa Ibu husnul khatimah. Jika Ibu husnul khatimah banyak kekeliruan dalam berniat membaca Al-Quran dan dalam berzikir, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam tubuh Ibu husnul khatimah ada ilmu-ilmu dari orang tua Ibu husnul khatimah dan ilmu tersebut musyrik. Aku mohon kepadamu, ampuni dosa musyrik orang tua Ibu husnul khatimah, ya Allah, amin. Ampuni dosa musyrik orang tua Ibu husnul khatimah, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Ibu husnul khatimah agar engkau keluarkan dari tubuh Ibu husnul khatimah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kesembuhan pada tubuhnya, khususnya tangan sebelah kanan Ibu husnul khatimah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Sembuhkanlah penyakit Ibu husnul khatimah, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wa la quwata illa billah. Ustaz, maaf, di salah satu jamaah di sini ada yang menangis terseduh-seduh. Assalamualaikum. Ibu, kenapa Ibu? Apa yang membuat Ibu menangis? Saya sakit, Mas. Sakit juga? Saya udah 2 hari di sini mau ke sini. Dari hari Minggu. Ini ketemu dengan Ustaz Danu. Iya. Tadi ketika didoakan, Ibu ikut sedih. Iya, saya selalu begitu, di rumah juga sama. Kalau Ustaz Danu semakin kencang berdoa, semakin saya bereaksi. Sakit apa Ibu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya selalu berganti sakit. Ada aja sakitnya gitu, sakit Iya. kepala, sakit kaki gitu. Iya, sakit lambung. Sekarang mata saya sebelah nggak jelas. Sebelah kanan. Iya. Sudah lama? Ini mata hampir 3 minggu. Kalau yang lain udah tahunan, Mas Ir. Ah Allah. Ini kayak seperti kaki. Saya tuh kayak ada yang nyetrum, ada yang nyedot gitu. Terus ini saya sedikit aja nyapu atau kerja, saya langsung lemas, gemetaran gitu. Oke. Terus setelah bulan kemarin itu saya nggak bisa makan selama 3 hari. Saya nggak bisa makan sama sekali. Karena nggak nafsu makan atau tidak bisa Iya, nggak ada nafsu, Mas. Maaf, mau bertanya, Ibu masih ada suami? Ada ikut. Oh, ada ikut juga di sini. Oh, itu suaminya. Iya. Saya pikir tadi sama ceritanya ingin meminta maaf kepada suami. Adakah rasa permintaan maaf yang ingin disampaikan kepada suami? Saya gemetaran, Mas Irfan. Coba. Pak, boleh saya Mau ngomong ketemu sama suaminya? Mas Ustad? Itu ngomong. Boleh Ustaz? Boleh. Iya, silakan sini. Ya. Hati-hati. Suaminya bisa mendampingi, maaf. Sebentar, Ibu boleh bergeser, berganti mungkin ke sebelah, Ibu ke belakang, maaf. Silakan, duduk. Maaf ya Ustaz, ini reaksi saya saja melihat ada seorang ibu menangis di belakang. Ya. Namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi Bapak bersama saya. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Nani dari Ciamis. Di Ciamis. Saya Pak, hari Pak Ustadz di sini pengen ketemu Iya. Pak Ustadz karena saya punya masalah Ya. dari kesehatan. Udah selama setahun ini saya tuh sakit bergantian. betul, Pak tadi sudah disampaikan, Dok. Ustaz juga sudah mendengarkan ya. Iya. Iya. Tadi sudah disampaikan Ibu. Bapak juga menjadi saksi bagaimana penderitaan Ibu begitu? Ya betul. Silakan Ustaz. Iya, memang yang harus kita ketahui dan memang harus jujur ya kita bercerita ya. Sama seperti dokter kan harus jujur ya. Kalau memang ada virus, ada bakteri ya bilang virus, bakteri, ada kanker bilang kanker. Ya di sini sama.
Di dalam tubuh ibu siapa namanya? Ibu Nani ini memang penuh dengan ilmu. Jadi penuh dengan ilmunya Ibu Nani iya, bacaan-bacaan iya, dulu ke orang pinter iya. Jadi mau cerita apa kan gitu Mas ya. Ini kenyataan yang di Indonesia seperti ini. Jadi kita kalau memang mau menyelesaikan, insya Allah kalau saya sih insya Allah mau menyelesaikan. Tapi apakah Ibu Nani dan orang-orang yang di sono-sono itu paham bahwa inilah ilmu, ini di Indonesia. Sudah berobat ke dokter belum Ibu? Berapa kali? Sekali seminggu. Sampai Sekali seminggu ke dokter. kadang-kadang seminggu Seminggu sekali sebulan ke dua dokter, kali. sebulan 2 kali paling tidak ya. Nah seperti ini kan kasihan, ya kan? Maksud saya itu kasihan itu kan beliau-beliau yang harus difahami bahwa siraman kolbu ini benar-benar mencoba untuk meluruskan dan membantu ya, membantu kondisi saudara-saudara kita yang seperti ini sudah ke dokter nggak mampu diselesaikan, apalagi kan gitu ya. Ibu Nani sebenarnya ini dalam tubuh Ibu Nani ada ilmu turunan. Kemudian ada dari orang pintar masuk banyak sekali. Dan juga dari baca-bacaan karena disuruh baca ini, suruh baca itu dan sebagainya. Yang sebenarnya niatnya sama yang kita ceritain, duniawi. Jadi jarang bacaan ini akhirat. Karena kalau bacaan akhirat tidak ada muncul makhluk-makhluk seperti ini. Ya, ya. Nah Ibu Nani kalau memang saya... kalau Ibu memang mau dibantu di doa di siraman kolbu, ya insya Allah kita bantu. Tapi sebelumnya Bu Nani, saya mau tanya, Ibu Husnul Khotimah tangannya gimana? Itu kan belum ya? Yang sebelumnya? Iya, sebelumnya. Gimana yang sekarang tangannya? Bu. Sekarang gimana nih? Kakunya tadi gimana? Ya rada entengan dikit Entengan gitu Pak ya? Ustadz. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima Gitu ya. kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu. Salam buat suaminya ya. Nanti kalau udah dibagi uang sama suaminya kasih sama Kak Irfan. Oke, kita kembali ke Ibu Nani kali ini. Iya. Terima kasih Bu. Ibu Nani mohon maaf ya karena memang ini acara kita siraman kolbu ini benar-benar untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya pengajian biasa, enggak. Pengajian biasa sudah banyak saudara-saudara kita pendakwah itu memberikan sudah banyak. Tetapi solusi di antara kita itu lebih sulit sebenarnya. Jadi tidak bisa diselesaikan hanya cuma dengan membaca saja, enggak bisa. Tapi adalah mempelajari. Makanya di sini Allah mengizinkan saya untuk mengetahui isi di dalam tubuh Ibu Nani. Ada ilmu turunan. Ada kakek nenek atau buyut-buyutnya yang dulu orang pandai. Ada buyut. Buyut ya, Iya. benar yakin ya. Iya. Kemudian saya tanya, memang agak sering dulu waktu ibu muda atau memang tua-tua kemarin-kemarin juga ke orang pinter kasih air putih. Iya. Dulu-dulu juga sering. kasih amal-amalan juga dikasih Iya. dibaca. Iya. Iya. Sering bahkan. Sering. Iya. Ya sudah, Ibu Nani, saya akan bantu doa, saya akan lepas seluruh makhluk yang ada dalam tubuh Ibu Nani. Ibu Nani ikhlas? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala Ustaz. Enggak rugi kalau ilmunya dicabut? Enggak. Enggak ya? Ingin kembali. Iya. Ingin kembali, Khotimah seperti Bu Husnul Khotimah. Ya, ya. Ya sudah, Ibu Nani mengaminkan doa saya. Ibu-ibu mau mengaminkan silahkan. Apalagi yang sering ke orang pintar ngamal-ngamalin yang nggak ada tujuan kecuali duniawi. Dan juga pemirsa di rumah kalau memang ada ilmu yang memang tahu, sadar ya, mengaminkan. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Ibu Nani yang ada di hadapanku ini, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, jika selama ini Ibu Nani kesakitan, karena banyak sekali makhluk-makhlukmu yang ada di dalam tubuhnya Ibu Nani, baik dari orang tua sebelum Ibu Nani, baik dari orang-orang pintar yang melalui air putih yang dibaca-bacakan mantra, dan juga dari amalan-amalan yang Ibu Nani sendiri baca, ya Allah. Ya Allah, jika sakitnya Ibu Nani disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Nani, aku mohon ampuni kesalahan dan dosa Ibu Nani, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Ibu Nani
ilmu-ilmu yang dalam tubuh Ibu Nani tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepadamu jika ilmu tersebut musyrik, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua Ibu Nani ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Nani ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Nani ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuh Ibu Nani banyak pengobatan dan ilmu dari orang-orang pintar yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu-ilmu dan pengobatan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau lepaskan dari tubuh Ibu Nani ya Allah, agar engkau keluarkan dari tubuh Ibu Nani ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Nani ada makhluk akhir zaman, yaitu Dajjal yang menguasai ilmu-ilmu dalam tubuh Ibu Nani, aku mohon kepadamu agar engkau balas Dajjal tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Nani ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Ibu Nani ya Allah. Amin. Dan engkau balas Dajjal yang ada dalam tubuh Ibu Nani sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Ibu Nani ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Bu Nani. Istighfar Bu Nani. Gimana Ibu Nani? Lebih enakan? Lebih enakan? Ustaz tadi kok terujar, apaan sih gitu-gitu. Iya, biasa. Reaksi. Di luar kendali. Iya, itu sekilas di luar kendali, tapi ya makhluk itu. Makhluk itu. Ya. Makhluk itu. Yang merasa paling hebat. Iya, yang merasa dia Tuhan biasanya. Ya. Iya. Dia merasa meremehkan orang-orang yang berusaha meremehkan. menolong. Iya. Nah, sekarang kita coba tanya. Bu Nani gimana sekarang? Lagi keluar keringat dingin Pak Ustaz. Gimana? Keringat dingin. Oh iya, nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Lega, lebih lega? Iya, lebih lega. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadanya? Terima kasih, Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Dadanya enakan? Dada perut sekarang alhamdulillah enggak. Lebih enak ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaudah, ditemani oleh suaminya, mungkin duduk sana aja ya. Iya. Biar dijaga sama suaminya juga. Ibu duduk situ mungkin, ayo Bu kita pindah. Coba Ibu, dibantu Bapak. Aduh asap sih. Maaf. Coba Bapak jagain situ ya, duduk berdua saja Pak ya. Ya, duduk. Ya, bismillah. Mudah-mudahan makin sehat. Amin. Yang ditakutkan tidak terjadi ya. Iya. Insya Allah. Dan